Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti bersama ceramah kebangsaan yang terhormat Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat siang. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya banggakan dan wajib kita mencintainya, sesepuh bini sepuh dari tokoh-tokoh agama, para ulama yang selalu saya banggakan. Maaf apabila saya tidak bisa menyebutkan satu persatu para beliau, tidak berarti mengurangi hormat diri kita kepada para beliau. Yang saya hormati Bapak Bupati Cilacap, Bapak-bapak dari Forkominda, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Danlanal, dan Bapak-bapak dari instansi pemerintahan sipil TNI Polri yang selalu kita banggakan. Yang saya hormati segenap takmir masjid sesepuh Masjid Agung Cilacap yang saya banggakan. Hadirin wal hadirat rahimahumullah. Pentingnya silaturahmi kebangsaan ini, khususnya pada waktu sekarang ini, untuk memperkuat, tidak lain untuk memperkuat pertahanan nasional dengan adanya kesatuan. Sejarah sudah banyak membuktikan, sejarah sudah banyak memberikan contoh keteladanan kepada kita semuanya. Kita ambil, tidak usah jauh-jauh, apa yang ada di dalam negeri kita sendiri. Di antaranya perpecahan yang berakibat mengundang orang lain sehingga turut campur tangan, seperti setelah meninggalnya Tunggul Ametung, suami daripada Kandedes. Dari perkawinan tersebut melahirkan Lembu Peteng, yang akhirnya Tunggul Ametung dibunuh oleh Ken Arok. Maka Kandedes dikawin oleh Ken Arok. Dari Lembu Peteng dan putra Ken Arok melahirkan yang pertama Raden Wijaya Singosari, yang kedua Daha atau Ndoho, munculnya Joko Katuak. Masih satu keturunan ini dari lahir yang satu, tapi baku hantam yang tidak ada habisnya, yang akhirnya dalam keadaan terpepet dalam satu sisi menghadapi Daho. Singosari ditekan oleh Kublai Khan untuk membayar upeti.
dituruti oleh Singosari dengan syarat untuk memukul Doho disanggupi. Tapi dari belakang ketika menyerang Daha atau Doho disapu oleh Singosari sendiri, sehingga sekian puluh kapal dari Kublai Khan hancur dan hanya 2 kapal atau 1 kapal yang utuh. Ini contoh satu keturunan, satu daerah, walaupun pada waktu itu namanya sendiri-sendiri, Singosari dan Daha, tapi wilayahnya tetap di Jawa ini. Pada waktu Raden Wijaya terus munculnya Majapahit yang sangat terkenal pada waktu itu, patihnya Gajah Mada, rajanya Hayam Wuruk. Begitu hebatnya Majapahit, maka muncullah Gajah Mada dengan Sumpah Palapa. Ini harus dipahami benar-benar. Nah, dengan Sumpah Palapa Gajah Mada tersebut mampu menguasai dari mulai Sri Lanka sampai Indochina, mempersatukan. Di satu sisi mempersatukan, tapi di satu sisi memberikan jawaban. Di mana letak jawabannya? Andai kata Kublai Khan itu bisa mampu masuk hanya ke Singasari, tapi di zaman Majapahit, kalau boleh kita terjemahkan dengan bahasa yang sedikit untuk bisa kita pahami, Gajah Mada mampu menguasai Sri Lanka sampai Indochina. Dalam artinya ojo sekali-sekali kamu memasuki negeri kita, kamu bisa masuk hanya ke Sri Lanka, tapi saya atau kita Gajah Mada mampu menguasai dari Sri Lanka sampai Indochina. Ini kekuatan Indonesia sudah diperhitungkan dari dahulu. Dari kekuatan dari dahulu sudah luar biasa. Cikal bakal tokoh bangsa ini yang begitu majunya, sampai sekarang saya berpikir masih belum mengejar, karena masih beberapa pendapat-pendapat. Di antaranya ketika membangun Prambanan, ketika membangun Candi Sewu, membangun Borobudur, begitu batunya yang besar-besar sekian ton, itu cara mengangkatnya yang kedua kali membuat pelekat. Batu itu tidak tergoyahkan. Saya tidak berbicara agamanya, tapi menunjukkan bahwa bangsa kita adalah bangsa yang maju, bangsa kita yang cukup cerdas pada waktu itu. Sehingga apabila sekarang melahirkan tokoh-tokoh intelektual yang luar biasa, ya tidak mengherankan, karena dahulu saja sudah bisa mampu membuat perekat antar batu dan batu. Bagaimana caranya flatnya? Kalau kita terangkan lebih jauh, bahwa Candi Prambanan maupun Borobudur itu kebanyakan di lereng-lereng yang cukup mempunyai mahma yang cukup kuat dari gunung berapi. Para beliau mampu memilih tempat yang tidak mudah digoyahkan apabila reaksi gunung berapi itu sendiri. Tekstur tanahnya telah dipelajari oleh beliau, miringnya berapa derajat, kedudukan bangun tinggi berapa derajat,
sehingga kena goyangan dan sebagainya. Harus kita perkuat, tenang fondasinya, sekian derajat, sekian kedalaman, dan bentuk airnya pun juga diperhitungkan dari mana arus air ketika hujan dari gunung ke bawah, mana yang harus jauh dari sungai, bagaimana kalau sungai itu meluap airnya, tempat-tempat itu tidak tergoyahkan atau terkena daripada arus air itu sendiri. Itu yang perlu kita perhitungkan, bukan sekadar kekaguman, borobudur ataupun Prambanan saja. Jadi kalau kita melihat itu, luar biasa bangsa kita. Masa kita tidak kagum terhadap para pendiri bangsa ini? Mestinya kita harus membuka wawasan dalam wawasan kebangsaan. Ini loh bangsa saya, ini loh bangsa kita. Pada abad 9 Indonesia sudah mampu menelurkan tokoh-tokoh ulama di Masjidil Haram. Boleh kita lihat di dalam kitab Jami' Karamatul Aulia Jutsani Harful Ain yang menerangkan di situ ada nama Syekh Abdullah bin Mas'ud Al-Jawi. Orang tanggung-tanggung. Nama wilayahnya, daerahnya, berani mengatakan Al-Jawi. Saya sendiri maaf ya, kalau disebut bodoh itu wong Arab aku ora terima. Lahir kuning kene apa ning kene keturunan Arab boleh-boleh saja, tapi kelahiran tidak bisa dipungkiri. Saya adalah orang Indonesia, bangsa Indonesia, wong Jawa keturunan Arab, monggo kerso, mau turunan Belanda, mau turunan Eropa, mau turunan Indi, mau turunan apa silahkan, tapi tidak akan mampu menggoyahkan kebangsaan sekali Indonesia adalah Indonesia. Nah, kita lihat pada waktu itu, ternyata di Masjidil Haram itu sudah dipenuhi dengan bangsa kita yang mengajar di Masjidil Haram abad 9 Hijriah. Belum abad 11-12. Berapa tokoh-tokoh ulama Jawa, ulama Indonesia ini, seperti contohnya Syekh Bakir Jogja, Kiai Zainal Abidin Uduh, Mbah Kiai Ilyas Sukaraja, Mbah Kiai Ahmad Abdul Hadi Girikusumo, dan banyak lagi, Ubaidah Gedangan, Kiai Abdul Rahman Gedangan Surabaya, Kiai Abdul Aziz Abdul Basit Al-Bimawi Teko Bima, banyak menjadi mursyid-mursyid toreko. Obat sanubari, obat hati yang menumbuhkan kasih sayang kepada umat yang luar biasa. Tokoh-tokoh kita. Dan bagaimana pada waktu Wali Sembilan, kerajaan pada waktu itu yang hidup Pajajaran ataupun Majapahit dan lain sebagainya, beliau datang bukan membawa pedang. Beliau seorang ekonom, orang ngerti pertahanan, orang petani, orang yang ahli kedokteran, ahli obat-obatan. Beliau masuk bisa mampu memberikan income yang Majapahit, yang Pajajaran, bukan langsung Allahu Akbar pedangnya, tidak. Itu sejarah hebatnya. Sehingga beliau berhasil. Nah, sering saya lontarkan Yun Sewu. Ada Wali Sembilan yang satu saja saya beri contoh, dan saya banyak-banyak. Kanjeng Sunan Gunung Jati. Saya ziarah ke Sunan Gunung Jati itu kagum. Orang sudah meninggal 445 kurang lebih 445 tahun, sampai sekarang masih bisa mempersatukan umat, masih bisa mempersatukan bangsa. Tempat ziarah Kanjeng Sunan Gunung Jati separuh muslim, separuh non muslim. Kebebasan diberikan, yang menggunakan lilin,
yang menggunakan kemenyan sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, dan sebelahnya Muslim, bisa mempersatukan. Yang kedua, mampu menciptakan ekonomi kerakyatan, kearifan lokal, sehingga kuburan Maulana Syarif Dato di lingkungannya itu semakin besar market yang dibangun, bisa menghidupi masyarakat cilik, bisa mempersatukan. Orang datang ke Syarif Hidayatullah tidak pernah ngomong pada tahlil sesuai agamanya masing-masing. Takon, kon wingi no proses apa? Ijo apa, abang apa, coklat apa, biru? Tidak ada. Mengagumi bagaimana beliau. Nah, pertanyaannya sekarang, kemana Sunan Gunung Jati sekarang ini yang bisa mempersatukan umat dan mempersatukan bangsa? Ini untuk PR untuk kita semuanya, untuk memajukan Indonesia. Sedikit saja, tidak usah banyak-banyak. Terima kasih. Mari kita tutup dengan doa bersama. Kita hargai agama lain juga berhak untuk berdoa. Maka sesuai agama, kepercayaan masing-masing, kita berdoa. Mulai. Selesai. Terima kasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan demikian seluruh rangkaian acara silaturahmi kebinekaan dan doa bersama di Masjid Agung Darussalam Cilacap telah selesai. Akhir kata diucapkan terima kasih, selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan foto bersama. Yang tepatnya kelihatan melengkung, monggo Bapak. Ada yang duduk, cokot, mungkin yang udah, yang udah cokot.